DPI episode malam ini, Arsenal tikung Spursal Eze, sementara Manchester United bakal tebus Baleba. Matchday kedua dari Premier League bakal mempertemukan Manchester City menghadapi Tottenham Hotspur yang sama-sama memulai musim dengan sempurna. Dari Timnas Indonesia, Patrick Kluivert umumkan nama-nama untuk bela Panji Merah Putih. Mari kita analisa di DPI malam ini. Berikutnya kita akan menuju lagi ke transfer window dan ini menjadi satu perbincangan yang sangat-sangat panas. Selalu ada tadi udah dibuka dengan Alexander Isak, ada Eberechi Eze yang bukan tiba-tiba sih, sudah dari pekan lalu katanya sudah setuju untuk bergabung dengan Arsenal, walaupun Tottenham Hotspur ini sempat digadang-gadang akan menjadi tim yang bisa mendatangkan dirinya, pun juga dengan bagaimana Manchester United yang berupaya untuk bisa mendapatkan satu lagi gelandang dan juga penjaga gawang yang sepertinya akan bisa membuat season mereka semakin membaik harapannya. Dan yang diincar ada Carlos Baleba, ada Adam Wharton juga sebagai plan B-nya, ada juga Stella yang dari Stuttgart juga menjadi plan C sepertinya. Tapi tiga nama ini terus beredar dan sangat luar biasa sebenarnya penampilan mereka untuk masing-masing tim yang mereka bela, dan juga penjaga gawang di mana masih ada potensi untuk mendatangkan Donnarumma mungkin menjadi salah satu alternatif kalau memang Emi Martinez sudah benar-benar ditutup pintunya oleh Aston Villa. Dan kalian bertiga melihat tentang Manchester United, kenapa nih ingin banget mendatangkan Baleba yang memang tampil begitu energetik di lapangan tengah dari Brighton lo, Jal? Yap, gue sangat ngefans dengan Baleba dalam beberapa musim terakhir ya. Dia pergantian pelatih dari Hurzeler ataupun dari sebelumnya, dia bisa menampilkan performa yang sama gitu. Jadi gue suka banget dengan permainan dia, dan apabila kita berkaca di game pertama MU menghadapi Spurs, kayaknya plannya udah jelas ya. Mereka bypass lini tengah gitu. Lini tengah itu nggak perlu diajak untuk build up, untuk bantu serangan banyak-banyak, tapi mereka lebih banyak kirim bola, cari Mbemo ataupun nyari si Matheus Cunha, karena mereka kerap kali menampilkan permainan seperti itu di game week pertama. Dan ketika situasi transisi butuh pemain kayak dia menurut gua, karena lu nggak bisa berharap dengan Casemiro pemainnya sangat hebat untuk jalanin peran itu, tapi Casemiro udah bukan Casemiro yang sama lagi untuk jalanin peran itu. Jadi mereka butuh upgrade, dan gua rasa Ugarte pun juga bukan jawaban. Itu pointless banget pembelian MU dengan Ugarte. Dan tapi dengan memasukkan Ugarte di second half, apakah nggak semakin pointless? Karena itu makin pointless. Ada Kobe Mainoo juga kan yang sebenarnya harusnya mungkin lebih oke. Dan momentum mereka kayaknya makin turun ya ketika Ugarte masuk, momentum makin hilang. Dan gua rasa ini pembelian yang justru bisa ngangkat level MU, dan karena mereka bisa bypass lini tengah, nggak perlu diajak build up, dan tipe breaker kayak Baleba itu bisa menangin bola secepat mungkin. Jadi ini pembelian yang sangat pintar kalau MU bisa dapetin ini. Dan tapi Brighton kan punya reputasi kalau jual pemain tuh agak gila juga sebenarnya. Di atas 100 naro-naronya. Tapi kalau gue bilang kalau MU bisa datengin dia, gue rasa peringkat Europe harus bisa dapetin lah. Tony Bloom sudah mengatakan bahwa not for sale Baleba. Padahal ini menjadi pemain yang juga mungkin bagi Real Madrid juga menarik untuk musim mendatang. Sepertinya akan ada perebutan antara tim-tim besar yang coba mendapatkan Baleba. Kalau memang not for sale, kenapa United masih coba? Karena mungkin sangat dibutuhkan di lapangan tengah. Kalau gue bilang di dunia transfer sepak bola itu nggak ada not for sale ya. Karena gue adanya for sale asal ada money. Harga yang tepat ya. Iya, harga yang tepat. Itu gue masih ingat dulu Sir Alex Ferguson bahkan ngomong Ronaldo is not for sale katanya forever. Akhirnya for sale juga kan. Sampai ada the right amount of money. The right amount of money udah. Gitu. Iya, itu sebenarnya apa sih ya? Pantun aja lah gitu. Itu satu. Yang kedua gue mau bilang Manchester United ini duitnya banyak banget ya. Kan orang menganggap mereka sedang terpuruk peringkat 15. Iya, artinya kan persepsi orang kan mereka nih kayaknya nggak ada duit, tapi dia beli Cunha, kemudian dia beli Sesko, dia beli Mbeumo, dan sekarang terakhir dia mau beli Baleba juga. Meskipun kalau menurut gua memang kalau kita lihat main, gue setuju banget kemarin Ugarte datang tuh from bad to worse ya. Jadi sebenarnya nggak bad juga sih ya, Manchester United kemarin bukan cukup malah bagus menurut gua. Orang dengan segala kontroversinya. Cuman kalau terpaksa harus memilih, kalau gua mendingan lu cari kiper deh udah. Menurut gua ya. Lebih urgent. Lebih urgent menurut gua. Ya, come on, lu tanya fans Manchester United, Bayindir, oke, mau balikin Onana lagi. Onana mau ke internasional ya. Makanya jadi mau diambil lagi. Apakah dia beli Baleba atau enggak, terus apakah dia nanti beli kiper lagi, apa memang duitnya sebanyak itu, gua juga nggak tahu gitu. Yang pasti kalau gua ngeliat permainan Manchester United kemarin sudah banyak perubahan, mentalitasnya juga berbeda, dan kalau menurut gua
ini juga nggak tahu Baleba terakhir katanya agak kolaps juga, makanya mereka mulai ngelirik pemain-pemain lain yang tadi Bro Adiani sebutkan dan termasuk juga Kamavinga. Cuma kalau menurut gua lebih urgent mereka beli kiper. Ya, Sabto kalau melihat pergerakan di market masih dibutuhkan lagi tentunya di central of midfield pemain untuk Manchester United melihat apa yang terjadi di match pertama. Kamavinga juga menjadi alternatif. Ada juga nama dari Wharton yang untuk Palace juga luar biasa di 2 laga awal musim ini. Kalau lo melihatnya dengan keadaan sekarang, apakah Kamavinga bisa menjadi opsi yang akan diseriuskan oleh United untuk mendapatkan service dari Kamavinga untuk United? Iya, tergantung sih. Kalau Wharton kan mungkin dari sisi offense-nya gue lebih suka gitu ya. Dia punya long passing yang bagus dan juga vision dalam melihat lubang-lubang mana yang bisa kita manfaatin lalu bisa memberikan umpan-umpan daerah. Itu yang akhirnya menjadikan gol 2 sama ya buat Palace waktu lawan Liverpool. Itu kelihatan banget gimana dia bisa ngelihat lubang di antara pemain-pemain belakang dari Liverpool gitu. Di satu sisi butuh pemain kayak gitu karena Casemiro mungkin di musim pertama dia datang dia begitu, dia masih bisa nunjukin capability dia untuk memberikan umpan-umpan untuk di, behind the backline lawan, dia kirim-kirim bola-bola seperti itu masih bisa gitu dan akan sangat menggiurkan ya kalau dia bisa memberikan itu buat Cunha ataupun buat Mbemo gitu. Tapi kan kita udah nggak ngelihat Casemiro yang sama tadi kayak Rizal bilang, bukan Casemiro yang kita lihat jangankan di Madrid lah di musim pertamanya kita udah nggak ngelihat dia yang seperti itu gitu. Ugarte kadang bagus, kadang enggak, kita nggak pernah lihat konsistensi dari dia gitu. Jadi wajar ketika ada pemain yang emang dicari untuk mengisi posisi itu. Kalau kita bicara pemain dengan kualitas yang bisa dibilang konsistensinya lebih bagus, Kamavinga menurut gue lebih konsisten gitu. Walaupun ya lo bicara Madrid, sulit untuk lo mencari konsistensi ketika lo posisi lo aja diubah-ubah gitu, lo kadang di tengah, kadang di kanan, kadang di kiri, kadang di belakang, bek kiri, berapa kali dia memainkan posisi-posisi yang berbeda gitu. Sementara kalau dia ingin memainkan gaya yang seperti itu, ya tergantung nih, lo mau pemain atau gelandang bertahan yang bisa bermain seperti Casemiro ataupun seperti Ugarte. Tapi kalau lo punya pemain yang untuk projection ke depan dengan harapan di depannya nanti posisinya si Bruno akan lebih advance ke depan, ya lo butuh pemain di tengah yang bisa ngirimkan umpan-umpan itu. Kalau dari pilihan sih, gue lebih ke Kamavinga ataupun ke Wharton. Gue sih lebih ke situ ya kalau. Lebih masuk akal ya untuk diambil saat ini ya. Gue mereka butuh. Gue juga kalau terpaksa harus beli DM Kamavinga. Sama. Jauh. Fleksibel juga, bisa main multiple position. Experience di Madrid juga nggak bisa bohong lah. Ya. Dan kalau lo lihat Jal dengan harus juga berpindahnya beberapa kepingan nih dari roster Manchester United, masih ada Anthony yang mungkin juga akan mendekat lagi ke Real Betis, kemudian juga Alejandro Garnacho yang udah mereject ke Bayern Munchen, ini juga sensasional, dia tidak mau pindah dari Inggris. Chelsea menjadi pilihan dari Garnacho gitu kan. Tapi kan kalau bagi United memang ada installment yang mereka biasanya lakukan untuk bisa mendapatkan pemain, makanya ada banyak dengan jumlah transfer yang cukup tinggi gitu kan. Tapi melihat situasi sekarang, sebetulnya apakah perlu langsung berpindah dulu nih Garnacho dan Anthony sebelum Manchester United bisa lagi mendapatkan pemain baru? Gue rasa perlu untuk di offload dulu ya, karena untuk generate money dan itu sesuatu yang sangat sulit dilakukan MU belakangan kan, karena mereka selalu sulit untuk menjual pemain. Biasanya kalaupun jual harganya udah devaluasi jauh banget. Bahkan contoh kayaknya Ugarte bakal calon-calon begitu tuh. Kayak kalau dijual paling lakunya cuma 20 juta, 30 juta lah. Ada Højlund juga ya? Ada Højlund juga yang pasti akan di offload juga. Jadi menurut gue kalau kita berkaca dari game pertama, gue nggak bisa memetakan posisi Garnacho itu bakal di mana gitu. Kalau kita berkaca dari game pertama lawan Arsenal, gue sama sekali nggak kebayang Garnacho bakal main di posisi mana. Jadi gue rasa sangat make sense kalau dia akan dilepas untuk bisa dapetin uang, dan Chelsea punya reputasi kan bisa kalau ada market opportunity mereka bakal datengin pemain itu. Bahkan pemain-pemain yang sebenarnya kita udah tahu persis kayak ini bukan main untuk Chelsea, udah nggak bakal main untuk Chelsea, tapi tetap dibeli gitu sama mereka. Itu sesuatu yang mereka banget belakangan dan tujuannya untuk bisa dijual lagi lah atau apalah. Tapi kalau untuk bagi MU ini lebih urgent untuk dijual, dan gue rasa itu perlu untuk bisa mengumpulkan uang untuk break the bank menurut gue. Break the bank untuk siapa? Untuk Baleba. Kalau pilihan gue Baleba, ini pemain yang bisa ngebantu mereka. Kalau kita berbicara kalau untuk Amorim mungkin kasih 2-3 bursa transfer, tapi kalau sampai Baleba datang, ini akselerasi ibaratnya. Menurut gue akselerasi sangat cepat, program akselerasi, dan menurut gue ini tim yang udah hampir jadi banget kalau sampai ada Baleba. Jadi perlu jual Højlund, perlu jual Garnacho, jual Anthony juga untuk generate atau break the bank
patahin lah rekor bursa transfer Liga Inggris untuk seorang Baleba. Ini pemain yang bisa ngangkat level banget menurut gue. Iya, dibandingkan Baleba yang lain. bisa membuat United yang tadinya mungkin potensi finish di 6 Berapa atau nih? 7 bisa Jadi? naik 3-4 peringkat. Wow. Kalau Tinggi ya. Baleba tapi kan harganya juga ya Wow. spektakuler lah. Tapi Tiga-tiganya ketawa semua. Tony Bloom bisnismen yang luar biasa. Iya. Dia sudah mampu Tapi- menjual begitu banyak pemain dengan angka bahkan ada 3 angka seperti Moises Caicedo. Tapi juga kan. cuman gini ya, Manchester United ini kayak ibu-ibu pejabat gitu loh, yang sanggulnya tinggi. Jadi kalau lu datang ke pasar itu harga langsung naik. Tapi kalau dia kemudian ada barang yang nggak kepake, dia jual ke pemulung, itu pasti harganya udahlah Bu segini aja gitu. Masalahnya di situ. Kendala tuh dia. Kendalanya di situ. Jadi lu ketika beli lu mau nggak mau kan butuh lah dengan peringkat 15 dan segala macam loophole yang ada. Lu mau nggak mau beli, begitu beli harganya harusnya 30 juta, 50 juta dan seterusnya. Begitu lu offload juga gitu. Alah udahlah, nggak usah 10 aja dia dari mau tuh. Sementara kan harga valuasinya Garnacho juga mungkin nggak semurah yang di yang di price tagin oleh Manchester United gitu. Kalau Oke. kalau Baleba kan masalahnya kan 15% itu ya, yang harus dibayarkan oleh Brighton ke Lille. Itu kan makanya harganya dari 80 hampir 90 itu bisa di atas 100 gitu kalau mereka dijual gitu. Nah itu kan akhirnya mikir-mikir juga kali ya MU ya untuk membeli pemain seharga segitu dengan potensi yang bagus on paper, bagus di lapangan, tapi apakah di MU-nya jadi bagus? Nah itu kan jadi masalah. Manchester United menjadi tim yang sering nyumbang ke Lille juga. Leny Yoro juga sama kan. Dengan adanya dana yang dia gelontorkan cukup banyak untuk sang pemain muda yang sekarang tampil juga lumayan oke di awal musim. Dan kita akan menuju ke Arsenal. Kalau tadi Manchester United masih akan sangat cair, Arsenal juga sama menuju ditutupnya window, bahkan mampu menikung di saat-saat akhir dengan membuat Tottenham Hotspur ini mungkin hanya Spurs aja nih tim yang bisa tadinya hegemoni juara Europa League tapi juga dari Daniel Levy bisa langsung menghancurkan harapan para supporternya dengan sangat cepat dengan mereka di ghosting oleh Gibbs White, dihajar lagi oleh Eberechi Eze, dan Arsenal yang sepertinya akan keluar sebagai pemenang luar biasa di window kali ini dengan signings mereka. Masuknya Eze dengan adanya kendala cedera bagi Kai Havertz ini juga langsung membuat mereka cepat sekali untuk mengamankan jasa dari Eberechi Eze, apalagi Ademola Lookman juga di link untuk bisa bergabung dengan Arsenal. Memang ini serius sekali Arteta dan mungkin ini menjadi musim di mana dia wajib untuk mendapatkan trofi Premier League buat Arsenal. Kalau kita lihat 2 musim lalu, ini kan sebenarnya area yang nanti akan di cover oleh Eze di sisi flank ya. Mungkin Martinelli, mungkin dia juga bisa menyisir kanan, tapi setahu gue dia banyak menyisir di kiri kan. Nah Martinelli ini kan area yang sebenarnya 2 musim lalu atau mungkin 3 musim lalu ini cukup menjanjikan. Tapi kemudian nggak tahu kenapa 2 musim lalu turun dan gua rasa kita beberapa kali juga sepakat mengatakan kalau sampai Arsenal gagal juara musim ini, kemungkinan ini akan menjadi musim terakhir Arteta. Jadi mungkin dia taruh semua taruhannya, dia maksimalkan potensi untuk duit untuk beli pemain, dan ya itu tadi terakhir mereka udah dapet Gyökeres walaupun penampilannya sangat jauh dari harapan di pertandingan pertama, nahan bola aja lepas. Ya udah ada peluang Eze yang mungkin puzzle-puzzle udah keisi semua nih. Walaupun mungkin satu catatan Odegaard yang gue masih belum melihat, kemarin jelek banget, tengahnya juga kurang ya. Tapi kan again ini pertandingan pertama, hanya indikator awal, bisa aja nanti berubah dan gue selalu ingat apa yang dikatakan, sering banget gue ngomong di sini, apa yang dikatakan Ferguson zaman dulu. Dia bilang gue nggak masalah setengah musim awal tuh shaky, tapi kalau musim kedua itu zero tolerance. Makanya kan MU kan selalu gitu kan ngejar, sering kali seperti itu. Jadi it's a good start buat Arsenal, dan kemudian penambahan pemain juga dengan datangnya Eze look promising. Tapi again nanti kita akan lihat di 10 pertandingan awal dan bahkan sampai pekan 38. Karena kita udah tahu beberapa musim terakhir Arsenal ini jagonya mengawal piala, tapi tidak merebut piala. Sabto, kalau melihat Eberechi Eze yang bergabung dengan Arsenal setelah schoolboy-nya juga di Arsenal, sepertinya ada gap 15 tahun dia tumbuh berkembang menjadi pemain yang hebat untuk Crystal Palace. Dan ini pemain yang memang di 2 musim terakhir menunjukkan kapasitasnya dan sangat layak untuk bergabung dengan tim di level elite seperti Arsenal. Tapi untuk Eberechi Eze sendiri memilih antara Tottenham Hotspur dengan Arsenal,
Apakah ini menjadi keputusan bijak? Karena kan kalau di Tottenham automatically dia menjadi go-to player, menjadi pemain utama, Yep. big guns-nya untuk Thomas Frank. Tapi kalau di Arsenal dia harus Nggak ada beban. Pressure juara. nah, kalau di Arsenal dia harus buktikan diri karena tadi masih ada Gabriel Martinelli, masih ada Trossard juga. Ya, Trossard. Nggak automatically dia akan langsung mendapatkan pos sebagai pilihan pertama di line up Arsenal. Kalau gue sih akan langsung ngasih dia automatic spot di Lihat Martinelli di begitu line up. ya. Iya. Eze berapa kali dia ngacak-ngacak Liverpool ya. Aduh, memang ini pemain yang Eze and Semenyo. ya yang bisa Semenyo. melakukan. Sebelumnya dulu ada Olise ya. Olise, Selalu bisa menyulitkan gitu. Tapi ya Eze terbukti tanpa Olise pun bisa juga ternyata memberikan kontribusi yang luar biasa gitu. Gue rasa ini edition yang luar biasa. Bahkan gue bisa mengkoreksi Arsenal mungkin naik satu tangga nih. Kemarin gue bilang kan peringkat 3, kayaknya peringkat 2 nih Peringkat dua. Arsenal. Ya, tetap peringkat 2. Tetap kan Janggal sih itu. sama Juaranya sebenarnya. tetap City tapi. Janggal sih. Kayaknya selama ini Arteta kayaknya diem aja gitu, kayaknya ini nggak pernah mau beli pemainnya, akhirnya dia buktiin ya di musim ini pembeliannya ya apa yang emang lo mau dari sisi offense gitu kan. Dia dapat Gyökeres, dia dapat Eze akhirnya. Gyökeres ya mungkin masih butuh waktu untuk adapt ya dengan sistem yang agak sedikit berbeda mungkin dari yang biasa dia mainkan gitu. Tergantung apakah Arsenal mau adapt dengan gaya Gyökeres, apa Gyökeres yang nantinya harus adapt seperti yang dia mainkan ketika laga lawan United, jauh lebih wide gaya bermainnya, tapi sama sekali nggak kaku dalam memainkan peran itu. Tetap bisa dia memainkan peran itu gitu. Cuman masuknya Eze gue rasa dibanding Martinelli, dibanding Trossard, dia bisa memberikan daya dobrak yang lebih dibanding kedua pemain ini secara konsisten. Sementara itu kan yang dibutuhkan Arsenal. Lo sewaktu-waktu punya Martinelli bisa melakukan itu, tapi nggak week in week out. Trossard pun seperti itu. 3 games in a row dia bisa ngacak-ngacak dari kiri masuk ke tengah bikin gol, tapi nggak dalam jangka waktu yang panjang. Kalau Eze, gue rasa ini pemain yang bisa memberikan itu buat Arsenal week in week out. Makanya kenapa starter adalah jaminan buat dia di posisi kiri. Nanti kalau sudah berjalan waktu, entah mereka unggul, entah mereka butuh perubahan di sebuah laga, ya Martinelli masuk, Trossard masuk, itu akan memberikan impact juga, bahkan bisa menembalkan impact offense daripada Arsenal. Tapi Cuman ini dari nih, startnya, menurut gua pilihan utama Eze sih. Ataupun mengganggu Odegaard juga ya, karena Odegaard separuh musim kedua dan start ini kayaknya gue agak meragukan Iya, Odegaard iya. gitu. Mungkin Iya, Eze dia bisa mengisi masuk ke juga dari tengah tengah. Tapi yang bikin gue janggal gini sih Mas, kalau kita berasumsi kalau ini adalah pelengkap puzzle, kita kan selalu ngomong gini, ini pelengkap puzzle bagi Arsenal. Arsenal tanpa puzzle yang lengkap peringkat 2. Kenapa bisa mikir kalau puzzle udah lengkap masih peringkat 2 juga menurut gue gitu. Karena yang lain kan berbenah juga. Tapi nggak sekuat Arsenal gitu. Ini tim yang udah jadi 3 musim mereka bisa menunjukkan konsistensi peringkat 2. Tim yang udah jadi, yang keluar juga paling siapa Ya, yang keluar bukan pemain utamanya. Jadi Karena puzzle-nya kan 11. kita tetap butuh waktu kan untuk dibuktikan. Diasumsikan ini maksudnya mengisi di puzzle. season ini menurut gua belum buat Arsenal gitu. Tapi the next season ya bisa jadi ini barang jadi ini setelah puzzle itu lengkap gitu. Dan setelah pelatihnya diganti. Atau pelatihnya diganti. Ya nggak pernah tahu juga ya setelah bisa juga. Khawatirnya bakal jadi the one that got away gitu musim ini gitu. Karena musim turut-turut mereka main tanpa striker bisa peringkat 2. Menurut gua akan sangat aneh ya apabila mereka udah ada striker, keinginannya udah dipenuhin tapi peringkatnya nggak naik-naik juga gitu. Karena hal senada kan juga dilontarkan sama Thierry Henry kan. Ini ibarat sebuah fondasi gedung, ya kita pengen lihat puncak gedungnya gitu. Mana puncak gedungnya kok nggak jadi-jadi Tapi ininya if gitu. you push tim juara itu sampai limit terakhirnya kayak peringkat pertama poin 97, peringkat kedua 96, gua rasa itu akan diterima oleh fans gitu. Lo push to the limit, tapi yang membedakan cuma 1 poin gitu di akhir. Kayak Liverpool tahun 2019 ya. Sama City. Sama City kan Gitu juga ya. pernah seperti itu gitu. Tapi fine aja Liverpool dengan itu dianggap sebagai sebuah kondisi di mana poin seperti ini di masa-masa lalu kita juara loh. Di masa United menjadi juara jarang tuh 97 poin gitu kan. Tapi ini bisa jadi bagi Arsenal menurut gua kenapa dia nggak menjadi juara di musim ini, tapi dia bisa push tim lain sampai limit terakhirnya. Kalau limit Kalau pun- kemarin-kemarin kan dia nggak nge-push sampai limit musim terakhir. sama Liverpool kan Liverpool sisa 4 game mereka udah juara. Musim yang 2022-2023 musim sisa 3 game 4 game udah juara. Jadi cuma satu musim sebenarnya dia nge-push sampai limit di musim 2023-2024 ketika saat itu bertabrakan dengan Everton di kandang ya. Tapi selain itu
mereka udah 4 game 5 game terakhir udah kehilangan kendali gitu Mas. Dan bahkan di musim yang 22-23 unggul 8 poin di sisa 7 game. Menurut gue itu agak kebangetan sih sebenarnya. 8 poin lu unggul sisa 7 game, lu hilang kendali gitu. Menurut gue ini Dengan udah banyak materi seperti tracknya. ini gue rasa nggak akan ada tuh kondisi-kondisi seperti itu tuh di Arsenal. Asumsi kalau udah unggul poin nggak kekejar Iya, lagi. iya. Karena masalah Arsenal kan juga yang musim lalu ya, bukan musim-musim sebelumnya mereka terlalu nyaman ketika udah unggul gitu. Ini sesuatu yang dilontarkan juga sama Roy Keane dan di musim lalu mereka kehilangan 21 poin dari situasi unggul dan menurut gue itu angka yang agak kurang karakteristik Arsenal banget karena musim sebelumnya mereka udah unggul 1-0. Kayaknya lu udah menyingkirkan kemungkinan lu bisa balikin keadaan deh. Tapi di musim lalu, musim terakhir, itu musim yang gampang banget untuk digoyang Arsenal. Kayak lawan Bournemouth mereka unggul 1-0 dibalikin 2-1. Lalu lawan Brighton mereka unggul 2 kali juga mereka dikejar lagi sama Brighton. Jadi musim lalu di luar karakteristik banget Arsenal menurut gue dari segi defense. Tapi di musim ini menurut gue ya pembuktian segalanya akan tertuju ke Arteta dan lu udah dikasih apa yang lu punya dan bahkan gue ngeliat datanya juga mengagetkan juga ya ketika dia sudah total 1 billion ini pelatih yang gapnya udah sama peringkat 2-nya jauh banget gitu Sama soal Raul juga pengeluaran. jauh ya. Jauh banget peringkat satunya 1 billion, peringkat 2-nya 540. Jadi 50%. Dan satu hal lagi ya, kalau kita bandingin musim lalu Arsenal bisa peringkat 2 sebenarnya bukan karena dia yang bagus menurut gua. Karena juga Man City-nya lagi kendor. Kalau musim sebelumnya lagi sebenarnya itu salah satu bahkan mungkin penampilan terbaik Arsenal di bawah Arteta. Tapi kita tahu kan mereka banyak berapa kali kehilangan poin lawan West Ham kalau nggak salah 2-0 jadi 2-1 atau 3-2 whatever lah. Gitu. Jadi ya tahun ini ya kita lihat aja masih ada 37 pekan, kita nggak bisa juga terlalu dini untuk mengatakan wah ini bakal berhasil, bakal enggak. Kita lihat aja akhir musim. Apalagi kan ada 4 turnamen ya. Jadi ya mungkin ditebelin juga ya ininya apa namanya pasukannya. Mungkin ada yang cedera atau apa. Tapi satu yang gue pengen tahu juga sebenarnya mungkin kalau ada yang mau nambahin ya. Apakah atau banyak nggak sih pemain yang tadinya di youth-nya di satu klub, tuh kemudian dia berkelana, terus balik lagi sukses. Yang gue tahu salah satunya Fabregas. Dari La Masia, dia berkelana ke Arsenal, kemudian balik lagi cukup sukses. Cuman dia di Barcelona. Nah, Pique juga begitu. MU dulu Pique ya. Kayak MU dulu Pique, ya. tapi kan Barcelona gitu ya. Nah, gue nggak tahu nih apakah pattern seperti Eze ini kita bicara lagi ke Eze ya, apakah bisa dia sukses juga di Arsenal, gue nggak tahu. Ya, tapi semuanya sepakat sepertinya Arsenal nggak akan juara Premier League. Bukan sepakat berat. Arahnya ke sana. berat. Belum lah, nggak bisa juga kita bilang belum. Nggak bisa ya. Ya. Dan memang kalau kita lihat di window kali ini pemenangnya jelas untuk saat ini ya sampai di mana Eberechi Eze akan bergabung, juga potensi ada Ademola Lookman juga, adisi-adisi yang begitu impresif. Sepertinya Arsenal winning the window. Tapi kalau Alexander Isak masuk ke Liverpool, maka ini akan merubah konstelasi dan merubah bagaimana kita melihat Liverpool sebagai tim yang sepertinya akan sangat sulit untuk bisa disentuh oleh City bahkan oleh Arsenal juga. Ya, tapi agak khawatir ya kalau sampai dibilang league game over kalau sampai kedatangan Isak karena gue ingat momen ketika Liverpool habis juara Premier League dengan 99 poin itu Wayne Rooney juga pernah ngomong tuh kalau Liverpool dapetin Thiago the league is over tapi nyatanya ada kejadian-kejadian yang tidak terduga kan di musim itu. Van Dijk tiba-tiba cedera, habis itu Mane-nya juga beberapa kali tersandung Covid. Jadi menurut gue agak hati-hati kalau kita bilang kalau pemain ini datang league is over karena banyak banget faktor-faktor X yang bisa Thiago terjadi. juga cedera mulu. Thiago-nya ikutan cedera mulu padahal istilahnya marquee signing banget lah itu pembelian yang non klub banget tapi itu harus hati-hati tuh di titik. Cuman yang pasti musim ini ya menurut gue sih salah satu musim terseru ya dalam arti kandidatnya nggak ada yang terlalu mutlak. Iya, ya oke lah mungkin 1, 2, 3 kita bisa reka-reka ya dari jawaban kita kemarin. Kelihatannya nih ada pole positionnya Liverpool, Arsenal, 3-nya mungkin beda-beda. Cuman kan nggak ada yang benar-benar kayak 5-6 musim lalu gitu. Udahlah pasti City 90% gitu. Jadi kalau buat gua yang paling seru adalah itu dan kedua mudah-mudahan sampai nanti pekan ke-35 36 masih ada 3 tim kalau perlu yang masih punya kandidat untuk juara itu. Iya, dan terus serius di market juga bagi tim-tim seperti Chelsea, Tottenham Hotspur untuk memperkuat diri karena coba bersaing juga untuk bisa memanaskan persaingan di top 4 di Premier League. Dan kita akan menuju ke saweran karena ada banyak lagi nih sebelum kita membahas tentang timnas. Kita akan melihat yang pertama dari JJ. Siapa yang paling layak mengisi starter Real Madrid di sisi midfield dari banyaknya gelandang? Tchouaméni garansi menurut gua. Tchouaméni garansi untuk defensive midfield sedangkan untuk satunya lagi
Guler layak dipasang di posisi gelandang lah. Untuk satunya lagi ini persaingan antara Valverde ataupun Bellingham sekalipun. Jadi menurut gue satu posisi masih terbuka. Tapi kalau untuk yang paling garansi Tchouaméni menurut gue. Iya, udah berikutnya ada Michael, tapi ini dia nanyanya Barcelona, berarti bisa jadi ini Michel. Beda. Michel. Katalunya ya kan. Ada yang tahu Barca kapan balik ke stadion aslinya, nggak lagi di Luis Campanis nih ya. Dari kemarin isu belum selesai terus renovasinya, makanya awal-awal main away terus, sebenarnya nggak away juga ya, bukan di stadion sendiri tapi di Ya kota. agak lama bangunnya ada ormas mungkin yang ganggu ya. 2026 kan emang targetnya kan. Starting 2026-2027 memang initial date-nya memang seperti itu di musim depan. Ya. Tapi kalau mereka bisa early kan kayaknya nggak mungkin juga ya mereka tiba-tiba pindah stadion gitu. Kayaknya Ya. betul-betul di awal musim depan. Dan Rehan, menurut para pundit, siapa satu pemain player to watch musim ini bagi Barca dan Real Madrid? Barca ya Lamine Yamal tetap sih ya. Siapa lagi ya? Tetap ya. Iya. Emang Madrid. beli siapa? Rashford. Oh, player to watch maksudnya yang mau dibeli. Nah, yang bakal akan ini ya. Oh potensi iya menjadi itu ya. bintang. Lamine Yamal. Madridnya? Lamine Yamal. Madrid itu siapa ya? Ya. Iya TA. Dengan debut kemarin ya. Iya. Mas Tantuono kayaknya tuh player to watch tuh bisa tuh Madrid Mas Tantuono. Benar. Ya itu menjadi jawaban dari tadi yang nyawer-nyawer yang sudah memberikan pertanyaan.